Film akan diawali pada zaman Joseon, di mana ada badai besar datang dan menerpa seluruh kapal nelayan, bahkan desa-desa mereka pun ikut porak-poranda. Kemudian keesokan harinya, para penduduk membersihkan terpaan badai semalam dan para penduduk mengambil ikan-ikan yang berhamburan di tepi pantai yang membuat mereka pun merasa sangat senang. Di sisi lain, salah satu penduduk terkejut karena tak sengaja melihat seorang perempuan yang terjebak di gua dekat pantai. Para penduduk pun bertanya-tanya makhluk apa yang terjebak itu karena memiliki badan setengah manusia dan setengah ikan. Lalu datang seorang yang bernama Mr. yang bergegas untuk melihat makhluk yang ditemukan oleh para warga tersebut. Mr. Yang mencoba menyentuh Putri Duyung itu, tapi salah satu warga mengingatkan rumor bahwa jika makhluk itu memiliki kemampuan menghapus ingatan seseorang saat ada yang menyentuhnya, yang membuat Mr. Yang pun lalu tak berani untuk menyentuhnya. Singkat cerita, Mr. Yang membantu para warga untuk mempersiapkan pesta karena wali kota akan datang. Singkatnya, wali kota Damryung disambut dengan baik oleh Mr. Yang. Puji-pujian juga datang dari mulut manis Mr. Yang. Lalu setelah itu, Mr. Yang meminta para tamu untuk menyaksikan hasil tangkapannya. Dengan rasa tidak percaya, mereka pun melihat sosok Putri Duyung yang ada di kolam. Damryung lalu membisikkan Mr. Yang dan mengatakan jika sebelum ia datang, ia mencari latar belakang Mr. Yang dan menemukan kesalahan dalam hal pajak. Sontak saja, Mr. Yang pun sangat ketakutan mendengar hal itu dan meminta agar Damryung tidak memberitahukan kesalahan itu pada raja dan menawarkan apapun yang Damryung inginkan. Ternyata Damryung memilih untuk melepaskan Putri Duyung itu kembali ke tengah lautan karena ia merasa kasihan dengannya. Hal itu pun lalu dilihat Mr. Yang bersama bawahannya di tepi pantai. Dari kejauhan, Putri Duyung itu mengeluarkan tangannya ke Damryung dan Mr. Chang yang mengira jika Putri Duyung itu akan menarik Damryung dari perahunya. Namun bawahan Mr. Yang mengatakan jika Damryung sebaiknya tidak meraih tangannya karena hubungan manusia dan Putri Duyung bisa berdampak buruk atau baik di masa yang akan datang. 잡지 않는 편이 좋을 듯합니다. Scene lalu akan berpindah ke masa sekarang, di mana akan diperlihatkan seorang penipu bernama John Jae sedang melakukan aksinya. Aksinya kali ini adalah untuk menipu Chen Jin-ok, seorang pengusaha besar. John Jae melakukan aksinya itu tidak sendiri, melainkan bersama teman-temannya. Theo dan Namdo melakukan aksinya bersama John Jae yang menggunakan korek api untuk menghipnotis salah satu staf agar ia mengira jika mereka menjadi tukang servis langganan kantornya. Setelah berhasil masuk menuju kantor, mereka pun langsung merubah dan membenahi ruangan seorang pengacara menjadi ruangan milik mereka. Sementara Theo kini bertugas di atap bersama laptopnya untuk mengatur dan mengintai pemilik ruangan yang mereka ambil alih itu. Tak lama berselang, Jang Jin-ok datang dan meminta bantuan John Jae yang berpura-pura sebagai pengacara untuk mengatasi kasus bunuh diri teman dari anaknya. Belum sempat membuat kesepakatan, Theo melihat pemilik ruangan di penyeberangan jalan yang hendak menuju ke kantornya. Theo pun langsung memberitahukan John Jae dan Namdo agar segera meninggalkan ruangan itu. Sementara John Jae meminta Jang Ji-ok dan suaminya untuk makan siang, alih-alih agar mereka segera meninggalkan kantor tersebut. Di lift, Jang Ji-ok kembali meminta tolong agar menghapus kasus anaknya ini dari kasus bunuh diri. Ia lalu menawarkan keberangkatan ke Pulau Virgin sebagai imbalannya. Namun terlihat di sini, John Jae sama sekali tidak tertarik untuk pergi ke Pulau Virgin itu. Ketika berjalan keluar, John Jae tak sengaja berpapasan dengan seorang tahanan yang dibawa polisi, di mana tahanan itu sangat mirip dengan Mr. Yang di masa Joseon. Kemudian John Jae menawarkan kepada Jang Ji-ok untuk mengganti destinasinya menjadi pulau di daerah Mediterania, yang akhirnya mereka pun menyetujuinya. Singkat cerita,
Kita akan kembali diperlihatkan Putri Duyung yang bernama Simcung sedang berenang bebas dan melihat sebuah gelang giok yang lalu ia pun mengambilnya.